لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Nunggu kabar tentang kemenangan di Badar, karena kan dia tidak ikut Badar tuh. Dia pengecut, nyewa orang. Dia menunggu menangkah kalah begitu saja. Tiba-tiba dari kejauhan datang Abu Sufyan dengan ketakutan, dengan beberapa orang yang lari dari orang-orang musyrik karena kekalahan di Badar. Kemudian Abu Sufyan menceritakan di hadapan Abu Lahab, kita kalah wahai Abu Lahab. Aku heran, kenapa tentara si Muhammad itu banyak sekali ditolong oleh tentara berkuda, semua berwarna putih, dengan berjubah putih, di tangannya ada pedang terhunus, sampai kami lari tunggang langgang. Di samping Abu Lahab ini ada budaknya Abbas, namanya Fadl. Ada budaknya Abbas. Dia orang yang beriman dan menyembunyikan keimanannya. Tiba-tiba refleks ngomong, itulah malaikat yang menolong Muhammad. Marah Abu Lahab ini. Di pentungnya itu budaknya si Abbas itu seolah-olah apa? Membela Rasulullah. Akhirnya karena terlukalah budaknya Abbas ini pulang. Kemudian lapor kepada istrinya Abbas, Ummu Fadl. Marah Ummu Fadl ini. Dia ambil pentungan, dicarinya Abu Lahab. Kenapa kau sakiti budakku ya Abu Lahab? Dipentung kepalanya. Akhirnya pecah kepalanya sini sama Ummu Fadl, istri daripada Abbas itu. Kenapa kau pukul budakku? Sebab lukanya itulah Abu Lahab meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu terkena penyakit namanya adas, penyakit yang parah, luka yang parah. Jadi ketika kemudian dia hendak safar, di tengah jalan kumat penyakit itu, kemudian meninggal, dan tidak diketahui jasadnya kecuali setelah 3 hari. Bayangkan jasad 3 hari tidak diketahui, busuk tidak? Busuk. Manusia pun tahu ini jasadnya siapa ini? Jasadnya Abu Lahab. Sampai anak-anaknya tidak berani mendekati Abu Lahab karena busuknya. Tapi orang-orang mengatakan kepada anak-anaknya, kalian tega kepada bapak-bapak kalian, kuburkan ayah kalian ini. Tapi mereka tidak mau. Terpaksalah akhirnya dikubur di mana dia meninggal. Tidak digalikan kuburan, langsung dilempari batu. Kayak orang dirajam, dilempari batu sampai numpuk. Itulah kuburannya Abu Lahab. Subhanallah. Allah hinakan. Termasuk putranya juga Utaibah, yang sudah meludahi Rasul, mengoyak gamis Rasul. Ketika dia hendak berangkat ke Syam, Abu Lahab ini terngiang dengan doanya Rasul, sehingga dia mengatakan kepada kawan-kawannya, jaga putraku ini, jaga putraku ini. Sebenarnya Abu Lahab itu yakin dengan doanya Rasulullah, suruh minta ke kawan-kawan dagangnya, tolong jaga putraku ini, katanya. Karena aku mendengar Muhammad mendoakan seperti ini, katanya. Berangkatlah mereka ke Syam. Ketika sudah sampai di perbatasan Syam, di tempat namanya Bani Zuraik, orang-orang ini sedang tidur di bawah pohon sambil istirahat. Ketika terbangun, tiba-tiba ada asad, ada harimau, ada singa di hadapannya, singa padang pasir. Tiba-tiba yang diserang pertama adalah Utaibah. Langsung diserang lehernya, kemudian dipisahkan leher dari badannya. Ketika itu singa itu menggigit lehernya, dia sempat berteriak, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad, katanya. Muhammad sedang membunuhku. Muhammad di mana? Dia di mana? Dia ada di Syam, Rasul ada di Madinah. Tapi dia mengatakan qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad sedang membunuhku, Muhammad sedang membunuh. Sampai akhirnya meninggal, terpisah kepala dari badannya. Ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang memusuhi dakwah. Hati-hati. Siapapun yang memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada azab dunia sebelum azab akhirat. Dan itu terjadi.
Di zaman Imam Ibnu Hazm